Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Sekar Yukinanti sebagai pembicara pertama izin memperkenalkan tim debat saya. Kami dari tim Raden Gatot Kaca dari SMA Negeri 17 Surabaya. Saya akan memulai debat pada 1, 2, 3. Kami membawa keyakinan sebagai oposisi pro bahwa mosi hari ini saya dan tim saya sangat setuju dengan menganjurkan inisiatif swasta dalam perwujudan aksesibilitas kesehatan mulut. Bisa dilihat Bapak Ibu Dewan Juri bahwa kesehatan dental masih belum bisa ditangani dengan efisien dan maksimal. Mungkin sudah ada beberapa teknologi yang mengakui yang kita jumpai, tetapi apa gunanya jika hanya warga-warga di kota saja yang dapat menikmati? Apa gunanya jika hal tersebut tidak bisa diakses dari Sabang sampai Merauke? Apa gunanya jika hingga saat ini, detik ini, pemerintah kita tidak mengambil langkah pijakan yang benar dan efisien demi kesehatan, terutama untuk kesehatan mulut? Dewan juri yang terhormat, kesehatan gigi sangatlah krusial. Maka dari itu, kami setuju dengan pernyataan mosi hari ini agar mempercayai inisiatif swasta untuk aksesibilitas kesehatan mulut. Karena selama hidup kami, bangsa Indonesia sudah kita ketahui sebagai bangsa yang kaya akan pemikiran. Maka dari itu, kami berhak untuk mendukung keadilan dan mendukung mereka yang sedang berjuang untuk keadilan. Oral Health Profile yang dikeluarkan oleh World Health Organization menyatakan bahwa se-ASEAN, Indonesia adalah negara yang mengeluarkan pengeluaran perawatan kesehatan gigi tertinggi setelah Singapura. Wah, hal tersebut akan tetap terus meningkat jika kita tidak melakukan apapun itu. Dan terlihat bahwa buktinya tidak ada bukti nyata pemerintah melakukan pijakan sesuatu dalam menangani masalah-masalah tersebut. Dengan itu, kami sebagai oposisi pro menyatakan ketidaksetujuan kami untuk menganjurkan pemerintah dalam mewujudkan akses kesehatan mulut, melainkan setuju dengan inisiatif swasta dalam proses memperjuangkan keadilan tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan memulai perdebatan ini dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Oki Hermawan. Di sini saya sebagai pembicara kedua, dan di sini saya akan memperkuat kerangka argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim kami. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa memajukan kesejahteraan umum sudah menjadi tugas dan kewajiban negara. Hal ini tidak dapat terbantahkan lagi karena telah tertulis dalam konstitusi negara, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut lagi pada pasal 34 ayat 3, negara menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum dan layak. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, seperti pepatah mengatakan bagai pungguk merindukan bulan, hal ini hanya menjadi angan-angan semata bagi pemerintah Indonesia karena pada dasarnya dan pada realitas yang terjadi pada masyarakat, pemerintah masih banyak catatan. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah. Ada 3 yang akan saya sampaikan, di mana status quo ini sangat penting dan amat penting dan krusial dalam hal ini. Yang pertama, tidak meratanya akses fasilitas kesehatan gigi di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan sosial, terutama ketimpangan yang terjadi di daerah 3T. Dewan Juri, ketahuilah bahwa minimnya kualitas teknologi penunjang kesehatan, fasilitas kesehatan secara umum, dan juga tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter dan juga tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi. Hal ini dapat menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Karena mengapa? Karena bagaimana mungkin mereka datang ke puskesmas, namun di puskesmas itu sendiri tidak tersedia fasilitas dokter gigi.
Dan data menunjukkan bahwa prevalensi masalah kesehatan gigi di Indonesia sangat tinggi, di mana hanya 57,6% masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi, berketimpangan dengan tingkat kunjungan ke puskesmas yang hanya mencapai kurang lebih 10,30%. Di mana secara statistik nasional juga menyatakan bahwa 1 dari 5.000 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter gigi. Yang kedua, Dewan Juri, minimnya integritas pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan gigi secara gratis dan pemeriksaan gigi terpadu bagi seluruh masyarakat secara rutin masih sangat terbatas. Adanya program BPJS Kesehatan memang sangat baik, namun di sini masih terdapat batasan-batasan dalam mengaksesnya. Bagaimana Dewan Juri merasakan sedihnya ketika ada seseorang pasien datang ke puskesmas namun tidak tertangani dengan baik, Dewan Juri. Bagaimana mirisnya padahal Indonesia sangat kaya seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Selain itu, Dewan Juri, dalam pengembangan teknologi khususnya dunia kesehatan gigi perlu menjadi catatan ketiga kita, di mana pemerintah kurang menginisiasi hal ini karena banyak lembaga-lembaga seperti universitas ataupun lembaga lainnya, masyarakat lainnya yang tidak mendapatkan bantuan finansial dalam pembuatan fasilitas kesehatan gigi dan pelopor fasilitas kesehatan gigi. Dengan kekurangan ini tentu menjadi hal yang perlu kita semua sebagai generasi bangsa turut menyertakan diri untuk membangun bangsa ini, karena ini bukan hanya tanggung jawab dan tugas negara semata. Dewan Juri, perlu kita ketahui ada 3 poin mengapa inisiasi ini sangat penting bagi kami, di mana inisiasi swasta ini berperan penting. Yang pertama, dengan adanya bantuan swasta, hal ini dapat menjadi sponsor, di mana dapat meningkatkan inovasi dan mendukung inovasi yang telah digagas oleh sivitas akademika di seluruh Indonesia, baik pelajar maupun mahasiswa, untuk mengembangkan produk dan idenya secara nyata. Yang kedua, swasta tidak terkait birokrasi dengan pemerintah seperti aksesibilitasnya, sehingga mempercepat aksesibilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, banyaknya lembaga non-pemerintah yang ikut mendorong organisasi ini dapat mempercepat akses kesehatan gigi secara nasional. Demikian, tim pro kami sangat setuju dengan mosi ini karena swasta memberikan inisiasi yang sangat banyak. Terima kasih. Baik, perdebatan kali ini akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Ramadhan Diputra dan saya adalah pembicara kedua. Seperti yang telah disampaikan oleh latar belakang pembicara pertama dan juga pembicara kedua untuk faktor-faktornya. Status quo saat ini mengatakan bahwa minat masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan gigi lebih cenderung mendatangi swasta karena memiliki program atau sistem yang jelas, teknologi terbaru, serta pelayanan yang maksimal. Apabila kita bandingkan dengan pemerintah, teknologi masih belum tersebar ke semua daerah secara merata, serta jaminan yang belum pasti apabila ada force majeure. Yang kedua, swasta seringkali mengadakan program edukasi maupun praktek mengenai kesehatan gigi, namun dengan sistem yang berkelanjutan, yang sangat memahami betul tentang kesehatan masyarakat, tidak dengan pemerintah yang biasanya hanya mengadakan program sosialisasi tanpa tindakan yang berkelanjutan. Apakah pemerintah tidak tahu apakah masyarakat sudah paham tentang yang disosialisasikan atau masyarakat sudah bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan? Lalu, status quo juga menyatakan sebagian besar swasta mempunyai website atau aplikasi sendiri yang bisa memantau, menjaga, dan mengecek kesehatan gigi sehingga sangat memudahkan dari segi aksesibilitas terhadap kesehatan mulut dan gigi seseorang. Lalu, salah satu keunggulan swasta adalah mempunyai tenaga kerja yang berkualitas. Dalam website yang dimiliki, orang-orang dapat berkonsultasi secara real time dengan dokter profesional. Layanan ini biasanya terbuka 24/7 dikarenakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
sehingga aksesibilitasnya dapat terjamin secara maksimal, berbeda dengan pemerintah yang belum bisa membuat layanan tersebut karena belum meratanya tenaga kerja. Lalu, sampai saat ini, belum ada produk pasta gigi yang diproduksi oleh pemerintah atau BUMN. Pasta gigi yang tersebar di pasar Indonesia adalah kebanyakan milik perusahaan-perusahaan swasta, dengan status quo membuktikan bahwa dari segi inisiatif perawatan gigi swasta juga jauh lebih baik, dan juga dalam beberapa produk mereka mencantumkan layanan konsultan kesehatan gigi, sehingga ini bisa lebih memperhatikan kesehatan masyarakat. Serta dari faktor-faktor yang sudah disampaikan, dengan ini sudah jelas bahwa inisiatif mengenai aksesibilitas kesehatan gigi masyarakat lebih baik di pihak swasta daripada pemerintah. Dengan argumen dan bukti yang sudah saya dan tim pro sampaikan, maka dengan ini lebih jelas bahwa inisiatif swasta mengenai aksesibilitas kesehatan lebih baik daripada pemerintah yang didukung dari tenaga kerja profesional, manajemen yang bagus, teknologi terbaru, serta kemudahan dalam hal konsultasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini terbukti jelas juga dengan banyak masyarakat yang lebih melirik sampai percaya dengan swasta mengenai berbagai hal, dan salah satunya adalah kesehatan gigi. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami tim pro untuk menyampaikan argumen atas salah satu mosi. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami sampaikan mohon maaf kepada Dewan Juri. Terima kasih. Oh my god, aku banyak tipunya. Nah,